Israel dilaporkan siap membatalkan rencana sanksi baru jika Hamas mempercepat pemulangan jenazah sandera yang masih ditahan di Gaza. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi gencatan senjata yang ditengahi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana sanksi sebelumnya meliputi pembatasan bantuan kemanusiaan serta penutupan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir. Namun setelah Hamas mengembalikan 4 jenazah sandera yang tewas, pemerintah Israel memutuskan untuk menangguhkan tindakan tersebut. Media publik Israel melaporkan, Hamas telah menyampaikan melalui mediator bahwa 4 jenazah tambahan akan segera dikirim pada hari berikutnya. Dengan langkah ini, penyeberangan Rafah dijadwalkan dibuka kembali dan bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk sepenuhnya ke Gaza. Menurut laporan pejabat Timur Tengah, Hamas mengaku membutuhkan waktu untuk menemukan semua jenazah karena sebagian besar terperangkap di bawah reruntuhan atau wilayah yang masih dikuasai IDF. Meski begitu, Israel menolak alasan tersebut dan menilai Hamas sengaja mengulur waktu. Pejabat militer Israel memperingatkan, setiap penundaan atau pelanggaran akan dibalas dengan pembatasan bantuan dan penutupan perbatasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Hamas telah salah menyampaikan jumlah jenazah yang masih ada di Gaza. Menurutnya, dari 28 sandera yang dilaporkan tewas, Hamas hanya mampu mengembalikan sebagian kecil saja. Trump menegaskan waktu untuk memenuhi perjanjian semakin sempit. Sementara itu, 4 peti mati yang berisi sisa-sisa jenazah sandera telah tiba di lembaga forensik Abu Kabir di Tel Aviv untuk diidentifikasi. Pejabat kesehatan Israel mengatakan proses ini dapat memakan waktu hingga 2 hari. Sementara Hamas belum menyebutkan identitas para sandera yang diserahkan. IDF menegaskan mereka akan terus mendesak pengembalian seluruh jenazah sebagai bagian dari kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata. Palestina saat ini masih dalam kondisi rapuh. Meski gencatan senjata berlaku, pasukan Israel dilaporkan melakukan serangan drone di wilayah Seijaya, menyebabkan sedikitnya 7 orang tewas. Pejuang Hamas terlihat kembali bergerak di beberapa kawasan dan insiden eksekusi publik terhadap warga Palestina memicu ketegangan baru di dalam Gaza. Banyak pihak menilai tindakan ini dapat mengganggu proses transisi menuju tahap damai berikutnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel akan memberi kesempatan penuh pada diplomasi, namun memperingatkan bahwa neraka akan pecah jika Hamas menolak melucuti senjata. Dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, Netanyahu mengatakan setiap perjanjian damai akan tidak berarti tanpa demilitarisasi total di Gaza. Netanyahu mengatakan Hamas harus menyerahkan senjata, menutup pabrik senjata, dan menghentikan penyelundupan. Rencana 20 poin gencatan senjata Presiden Trump memuat langkah-langkah menuju pemerintahan transisi Gaza. Wilayah tersebut akan dikelola oleh Komite Teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang didukung negara-negara mitra. Setelah reformasi otoritas Palestina selesai, kekuasaan akan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah Palestina. Meski demikian, Hamas menolak rencana ini karena menilai Gaza tidak boleh diperintah oleh kekuasaan asing. Hampir 2.000 tahanan Palestina telah dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian. Namun di lapangan, kehancuran akibat 2 tahun perang masih terasa. Bantuan internasional mulai masuk kembali ke Gaza, namun keterbatasan infrastruktur dan keamanan masih menjadi hambatan utama. Banyak pihak menilai penyelesaian isu jenazah sandera akan menentukan arah tahap berikutnya dari gencatan senjata.